duduk di majelis ilmu seperti ini. Malam ini kita insyaallah akan lanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan yang baru. Kalau sebelumnya kita sudah habis membahas masalah ibadah, ya, masalah salat, masalah wudu. Nah, mulai malam ini kita insyaallah akan mempelajari tentang akhlak. Pelajaran yang ke-15, Ad-Darsul Khamis Ashar. Kata Syekh Abdul Aziz rahimahullah, Ad-Darsul Khamis Ashar, At-Tahalli bil Akhlaqil Mashru'ati li kulli muslim. Pelajaran yang ke-15 yaitu menghiasi diri dengan akhlak yang disyariatkan bagi setiap muslim. At-tahalli bil akhlaqil mashru'ati li kulli muslimin wa minha as-sidqu wal amanatu wal afafu wal haya'u wasyaja'atu wal karamu wal wafa'u wan nazahatu an kulli ma harrama Allah wa husnul jiwari wa musa'adatu dhawil hajati hasab at-taqah wa ghairu dhalika min al-akhlaq allati dalla al-kitab aw as-sunnah ala mashru'iyyatiha. Menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, akhlak yang disyariatkan bagi setiap muslim, di antaranya adalah as-sidqu, jujur, akhlak jujur. Kemudian amanah. Kemudian al-afaf. Al-afaf ini adalah menjaga kehormatan, ya, menjaga kesucian diri. Wal haya, rasa malu. Asy-syaja'ah, keberanian. Lawannya pengecut, kucur. Al-karam, yang berikutnya adalah al-karam, dermawan. Al-karam itu dermawan. Al-wafa, al-wafa itu setia. Wan nazahatu an kulli ma harramallah, mensucikan diri dari segala yang diharamkan Allah. Wa husnul jiwar, berperilaku baik dalam bertetangga. Wa musa'adatu dzawil hajah, menolong orang-orang yang memang memerlukan pertolongan sesuai dengan kemampuan kita dalam menolong. Dan akhlak-akhlak yang lain yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah akan disyariatkannya akhlak-akhlak tersebut. Akhlak yang baik itu merupakan tanda kemenangan orang yang memiliki akhlak yang baik itu. Dia juga menjadi jalan untuk seseorang mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Tidak ada kebaikan yang didapatkan oleh umat manusia sebaik akhlak mulia, karena akhlak yang baik itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak di dunia maupun di akhirat. Juga tidak ada hal yang lebih baik untuk menangkal musibah, menangkal keburukan, tidak ada yang lebih baik daripada akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Nah, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang perkara apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Perkara yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga itu adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat nanti kedudukannya di hari kiamat dengan aku adalah
orang yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq." Aku diutus sesungguhnya tak lain dan tak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang saleh, akhlak yang baik. Ada banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan akhlak yang baik serta tingginya kedudukan akhlak itu di dalam agama. Juga hadis-hadis yang menerangkan tentang ganjaran pahala yang baik, balasan-balasan yang baik serta faidah-faidah yang baik daripada akhlak yang mulia yang akan didapatkan oleh seorang mukmin baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dengan akhlak yang sempurna. Allah katakan tentang nabinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul di atas akhlak yang agung, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling sempurna adabnya, paling mulia pergaulannya, paling elok memperlakukan orang lain sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau itu adalah qudwah bagi kita, panutan bagi seluruh manusia. Pada setiap akhlak yang baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita. Ya. Dalam bergaul dengan dirinya sendiri, dengan istri-istrinya, dengan tetangganya, dengan anak-anak, bahkan dengan hewan sekalipun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah panutan yang baik. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada panutan yang baik bagi kalian, bagi siapa saja yang menghendaki berjumpa dengan Allah dan hari akhir, dan dia banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan bab akhlak ini di dalam syariat Islam merupakan bab yang sangat luas. Dia tidak cukup pada hal yang berkaitan dengan pergaulan antara manusia dengan manusia saja. Tidak. Bahkan kata adab dan akhlak di dalam syariat kita mencakup pengaturan bagaimana kita bermuamalah dengan Allah yang telah menciptakan kita, bagaimana akhlak kita kepada Nabi, bagaimana akhlak kita kepada malaikat yang diperintahkan Allah untuk menjaga kita. Bahkan akhlak-akhlak yang berkaitan dengan hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain, hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, hubungan antara manusia dengan lingkungannya juga telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu setiap orang yang beribadah kepada selain Allah, dia adalah orang yang paling rusak akhlaknya. Setiap orang yang menyelewengkan ibadah kepada selain Allah, dia adalah manusia yang paling rusak akhlaknya. Mengapa? Karena Allah itu maha baik, sudah baik kepadanya. Allah ciptakan dia, Allah pelihara dia, Allah kasih rezeki sama dia, Allah hidupkan dia, Allah beri dia keluarga, Allah beri dia akal dan perasaan. Tapi dia selewengkan ibadah kepada selain Allah. Apakah itu bukan satu bentuk kezaliman kepada Allah yang telah menciptakannya? Ya. Dia bersandar kepada selain Allah, percaya kepada selain Allah akan menolongnya. Padahal Allah lah yang sebenarnya menolongnya. Oleh sebab itu, buruknya akhlak, rusaknya akhlak,
itu selalu menyertai kesyirikan. Ya. Akhlak yang buruk itu selalu menyertai kesyirikan. Setiap orang musyrik pasti akhlaknya rusak, karena kesyirikan itu sendiri merupakan bentuk kerusakan akhlak, di mana seorang yang musyrik itu tidak memiliki adab, bersikap kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Ya. Maka sebagai seorang mukmin, janganlah kita murtar, terpedaya, terlena, terkecoh dengan apa yang kita lihat dari sebahagian orang-orang musyrikin yang mereka berperilaku baik. Ya. Karena sesungguhnya mereka tidaklah berperilaku baik melainkan karena mereka menghendaki maslahat keduniaan. Maslahat keduniaan. Ya. Tidak mengharapkan ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak mengharapkan keselamatan pada hari kiamat. Baiknya mereka itu ada bayarannya. Ya, ada maksud kesenangan dunia yang mereka inginkan, yang mereka ingin dapatkan dari baiknya perilaku yang mereka tunjukkan kepada manusia. Nah, dan akhlak yang bermanfaat itu adalah akhlak yang ditunjukkan oleh pelakunya, yang mana dia mengerjakan akhlak-akhlak itu hanya mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala agar dia selamat pada saat di mana dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan masuk ke dalam surga. Juga keberuntungan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang ikhlas melakukan amal yang baik, yang mana mereka bernazar, yang mana mereka kemudian memberikan makan kepada orang-orang miskin, ya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Seperti diceritakan Allah dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya kami memberi kamu makan hanya sebatas mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kamu sekalian jaza, balasan, dan juga terima kasih, ya. Jadi mereka lakukan itu semua murni karena mengharapkan ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mereka menghendaki satu feedback, ya, satu balasan yang akan mereka dapatkan. Oleh sebab itu, kalau kita cermati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran menjalin silaturahmi, ya, jaga hubungan antar sesama keluarga kita, ada satu hadis yang menerangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisal wasilu bil mukafi. Laisal wasilu bil mukafi. Orang yang melaksanakan hubungan silaturahim yang baik bukanlah orang yang kalau dia diberi dia membalas memberi. Bukan itu silaturahim yang terbaik kata Rasulullah. Tapi silaturahim yang terbaik itu adalah orang yang menyambung tali silaturahim yang sudah diputus. Kita diputus nih silaturahim, enggak dianggap lagi nih, tapi kita sambung. Itulah silaturahim yang sejati, yang paling tinggi derajatnya. Nah, seperti itu. Meskipun kita katakan bahwa saling memberi antara anggota keluarga, saling memberi hadiah, saling memuji, saling menasihati, itu adalah kebaikan-kebaikan yang tidak dipungkiri. Nah, adapun orang-orang yang bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, namun dengan akhlak yang baik yang mereka tunjukkan itu mereka menghendaki kemaslahatan dunia, maka dia sebenarnya tidak akan mendapatkan dari
apa yang dia maksudkan dari kesenangan dunia itu kecuali yang ditakdirkan Allah saja. Contoh ini Bapak Ibu sekalian. Seorang pedagang, dia akan berperilaku baik kepada pembelinya. Dah. Tentu dia mempunyai maksud dalam bersikap ramah. Kalau dia bersikap ramah terhadap pembeli ini adalah sebatas untuk menarik pembeli saja, maka hanya sebatas itulah yang dia dapatkan. Ya, bersikap ramah, bersikap jujur, ya kan, ngasih diskon misalnya. Kalau hanya sebatas untuk supaya kedainya ramai, maka hanya sebatas itu sajalah yang dia dapatkan. Seperti kata Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya yang hanya akan didapatkan oleh seseorang itu sebatas apa yang dia niatkan. Nah, jadi dengan demikian orang yang keadaannya seperti itu dia telah melewatkan, meluputkan banyak pahala yang baik untuk dirinya. Makanya dalam kita bekerja, dalam kita berjualan, ingatlah bahwa Allah mengawasi kita. Berakhlaklah yang baik, ramahlah kepada pembeli, bersikap baiklah kepada karyawan, dan harapkanlah dengan perilaku kita itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan agar karyawan kita menjadi simpati sama kita dan kita nanti dapat promosi naik jabatan. Bukan hanya sekedar agar pembeli kita menjadi tertarik sama kita saja. Enggak. Ya. Kalau kita berakhlak baik di hadapan manusia hanya untuk mendapatkan kemaslahatan dunia itu saja, maka kita akan mendapatkan sebatas apa yang ditakdirkan Allah untuk kita. Nah, nanti di hari kiamat kita hanya akan mendapatkan kegetiran, kepahitan. Karena apa yang kita lakukan tidaklah ikhlas. Sedangkan Allah hanya akan mengganjar pahala yang baik bagi orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Ya. Karena di antara manusia ada yang tidak pandai membalas akhlak yang baik. Dan dia tidak pandai membalas orang yang telah berbuat baik kepadanya. Bahkan ada di antara manusia itu yang laim, zalim. Ya. Zalim dia, memang tabiatnya zalim, nggak tahu berterima kasih. Ada. Ya. Kalau ada orang yang berbuat baik kepadanya, ya, dia selalu membalas orang itu dengan keburukan. Ada itu, ya. Sedangkan orang yang menginginkan kebaikan, orang yang selalu menasehati, dia nggak akan menunggu dalam bermuamalah dengan manusia, ya, dengan akhlak baik yang dia tunjukkan, dia nggak mengharapkan apa-apa dari orang itu. Misalnya pembeli, kita sudah ramah, sudah baik, gitu. Kita nggak mengharapkan apa-apa dari pembeli itu. Ya, kalau kita mengharapkan keuntungan agar dia belanja di warung kita, ya pada batas yang wajar saja. Kalaupun dia nggak jadi beli sama kita, ya kita ahlan wa sahlan. Yang punya kedai biasanya ini sering tawar-menawar dengan pembeli, Pak. Kadang-kadang nggak sabar. Begitupun pembeli. Sebagai pembeli kita harus punya akhlak kepada orang yang berjualan. Seperti itu. Jadi ini harus kita perhatikan. Ya. Seyogianya kita melakukan akhlak-akhlak yang baik itu hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sesungguhnya hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk bersikap dengan akhlak yang baik selalu menyebutkan, ya, pahalanya, ya, bahwa pahalanya itu di hari kiamat. Pahalanya itu di hari kiamat. Akhlak yang baik itu di dalam hadis-hadis diterangkan pahalanya nanti di hari kiamat. Masuk ke surga, mendapatkan derajat yang tinggi di dalam surga. Ya, setiap kali semakin baik akhlak seseorang dengan dia beribadah kepada Allah, bertakarrub kepada Allah dengan akhlak yang baik itu, maka akan semakin besar pula lah pahala yang akan didapatkannya dari
Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika akhlak yang baik itu tidak dilakukan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhanya, tapi semata-mata dilakukan untuk mendapatkan kemaslahatan dunia, sesungguhnya dia tidak masuk ke dalam amal soleh. Tidak masuk ke dalam amal soleh. Meskipun orang-orang melihat itu baik, oh itu bapak itu baik. Tapi kalau bapak itu yang berjualan itu kemudian tidak meniatkan dengan muamalahnya yang baik itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia nggak akan dapat apa-apa. Dan perilakunya itu hanya sebatas baik di hadapan manusia. Maka Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sudah belajar semua perilaku kita yang baik di hadapan manusia itu dan baik di dalam syariat, ya, harus kita ikhlaskan lillahi ta'ala, agar dengan demikian kita telah melakukan amal yang soleh. Karena salah satu syarat diterimanya amal itu adalah bahwa amal itu dilakukan dengan ikhlas. Satu amalan tidak akan disebut amal soleh kalau dia tidak dilakukan dengan ikhlas. Nah, jadi intinya adalah bahwa akhlak yang baik itu mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Dan di sini Syekh Abdul Aziz rahimahullah menyebutkan beberapa contoh akhlak yang sudah kita baca tadi, ya, yang mesti kita perhatikan. Masih banyak akhlak-akhlak yang lain, ya. Dan kita harus menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak tersebut. Bukan maksudnya membatasi bahwa akhlak yang baik itu hanya sebatas apa yang disebutkan Syekh ini saja. Enggak, tapi masih banyak akhlak yang lain. Ini adalah sebagai contoh. Nah, akhlak yang pertama yang disebutkan Syekh Abdul Aziz adalah as-sidqu. As-sidqu artinya bersikap jujur. Ya, bersikap jujur. Dia merupakan salah satu akhlak yang paling mulia di dalam Islam. Ya, yang menunjukkan keutamaan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Nah, juga di dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan." Bersikap jujurlah kamu sekalian, karena sesungguhnya kejujuran itu akan menuntun kalian kepada kebaikan, dan kebaikan niscaya akan menuntun kalian ke surga. Dan seorang lelaki yang senantiasa berusaha untuk bersikap jujur dan dia menghiasi dirinya dengan kejujuran, dia akan dituliskan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hadis ini masih ada lanjutannya, larangan untuk berdusta. Kebalikan daripada kalimat-kalimat ini, bahwa seseorang yang berbuat dusta, sesungguhnya kedustaannya itu akan menyeret dia kepada al-fujur, perbuatan-perbuatan keji. Dan perbuatan-perbuatan keji itu akan menyeret dia ke neraka. Dan orang yang sekali berbohong, dia akan berbohong untuk yang kedua kali, berbohong untuk yang ketiga kali, sampai kebohongan itu menjadi kebiasaannya dan akhirnya dia dicap di sisi Allah sebagai pendusta. Kalau sudah dicap, hatinya sudah dikunci menjadi seorang pembohong, ya dia nggak akan lepas dari sikap berbohong itu. Na'udzubillahi min zalik. Dan kejujuran yang paling tinggi kedudukannya adalah jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jujur kita dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi." Di antara orang-orang yang beriman itu
ada orang-orang yang jujur dengan apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah mengikrarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus jujur dengan Allah, ya. Bersikap jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mentauhidkannya. Artinya apa yang kita ikrarkan dengan lisan kita, la ilaha illallah, itu sama dengan yang ada di dalam hati kita, ya. Sama dengan yang ada di dalam hati kita. Beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya dengan jujur, bahwa apa yang kita persembahkan kepada Allah itu, ya, sebagaimana jawarih kita, anggota tubuh kita tunduk, hati kita pun ikut tunduk juga. Itulah jujur dalam beribadah. Bukan anggota tubuh kita kelihatan tunduk tapi hati kita membangkang, masih ada keraguan-raguan terhadap keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti itu berarti enggak jujur. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramallahu alaihi an-nar." Tidak ada seorang pun yang mengikrarkan kesaksiannya la ilaha illallah, bersaksi dia bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan dia mengakui bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, dan dia jujur dalam mengucapkannya itu, melainkan Allah akan mengharamkan neraka baginya. Artinya kalau enggak jujur, enggak dapat nih ganjaran yang baik ini, berupa dihindarkan dari neraka. Lisannya mengucap, tapi hatinya mendustakan. Ini namanya munafik. Maka kalimat la ilaha illallah, yang mana dia merupakan cabang keimanan yang paling puncak, yang paling tinggi, ada di dalam rukun, di dalam cabang-cabang keimanan, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali jika dia diucapkan dengan jujur. Artinya saat kita mengucapkan ikrar la ilaha illallah itu, hati kita betul-betul sadar, menyadari akan kebenaran kalimat itu dan meyakini konsekuensinya, tunduk kepada konsekuensinya. Karena Rasulullah menyebutkan sidqan min qalbihi, jujur dari dalam hatinya. Jadi kejujuran itu dari dalam hati. Nah, jujur itu sendiri definisinya adalah muwata'atul qalbi lil lisan. Ya. Sama antara apa yang ada di dalam hati dengan yang keluar dari lisan. Itulah jujur. Itulah jujur. Kalau enggak sama berarti dusta. Ya. Berarti nifaq, berarti kemunafikan. Itu sebabnya Rasulullah mengatakan ayatul munafiqi salat. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama apa? Idza haddasa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Ngomong. Karena dusta itu apa yang dikeluarkan lisan tidak sama dengan apa yang di dalam hati. Ini seringlah. Hampir tidak ada manusia yang selamat daripada kedustaan, sikap berdusta ini. Apalagi kalau udah ditangkap polisi misalnya di jalan, sering banyak yang berdusta. Anak-anak di sekolah misalnya nggak ngerjain PR, lalai dia, sering dia berdusta. Ya, kita dalam bekerja sering kita terjerumus ke dalam perilaku dusta, tidak jujur. Na'udzubillahi min dzalik. Kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri kita. Nah, kalau hal yang diucapkan oleh lisan kita itu tadi tidak sama dengan apa yang ada di dalam hati, itu namanya nifaq atau munafik. Dan kemunafikan itu bisa jadi kemunafikan yang besar,
yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, dan bisa jadi kemunafikan yang kecil, tapi tetap ya itu jelek. Ya, kemunafikan yang besar itu seperti orang-orang munafik yang hidup pada zaman Rasulullah dan hidup pada zaman sekarang ini juga, yang mana mereka menunjukkan seolah-olah mereka beriman, tetapi mereka menyembunyikan kekafiran mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang-orang munafik. Ya. Ini namanya nifaq akbar. Dia menunjukkan kepada orang lain bahwa dia muslim, akan tetapi dia menyembunyikan bahwa dia sebenarnya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada hari kiamat. Tapi yang ditunjukkan sama kita, dia adalah mukmin, muslim. Dia datang ke masjid, dia pakai jilbab, dia bisa membaca Al-Quran. Maka yang seperti ini namanya nifaq akbar. Nah, ada kalanya dia juga nifaqul asghar, kemunafikan yang kecil, yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya, yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Seperti apa? Ya, yang sering terjadi, yang banyak terjadi di tengah-tengah manusia. Berbohong waktu berbicara, atau tidak, atau khianat, bersikap khianat dalam menjalankan amanah. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji mungkir. Ya, ngeles. Janji udah dihutangin ini, kapan dibayar, Bang? Ah, insya Allah nantilah gajian bulan depan tanggal sekian. Udah jatuh tempo gajian tanggal sekian itu ditanya, ah, gimana, Bang? Ah, iya maaf ya, bukan nggak ada, tapi dia memang nggak mau membayar. Nah, ini munafik. Meskipun munafiknya munafik kecil, tapi ada yang suka digituin, Pak. Nggak ada, ya kan? Saya kalau dapat sama saya orang kayak gitu, saya rujak itu. Iya, pernah saya panggil, ada yang bersikap demikian. Yukhlif. Dia biasanya kan orang yang berhutang itu dia menjanjikan kepada kita bahwa dia pada tanggal sekian atau bulan sekian dia akan mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada kita. Iya kan? Bapak kalau misalnya dipinjam sama orang hartanya, minta balik hartanya. Jangan sungkan-sungkan. Minta balik. Ya. Karena itu adalah hak kita. Yang sering terjadi di masyarakat adalah bahwa yang memiliki hak gak berani meminta haknya kembali. Karena yang berhutang lebih galak biasanya. Yang seperti itu. Ini adalah akhlak yang buruk yang banyak menyebar di tengah masyarakat. Nah, sebagai orang-orang yang telah belajar seperti ini, kalau kita dihutangin sama orang, ya kan? Terus Bapak diam aja. Mau kapan mereka tahu bahwa perbuatan mereka itu adalah akhlak yang buruk? Marahin gitu, Pak. Itu dimarahin. Dan sebahagian mereka biasanya membalikkan fakta, seolah-olah mereka dizolimi ketika kita meminta hak kita itu. Iya kan? Zolim. Ya kita minta hak kita kok zolim? Hak kita yang kita minta. Zolim dari mana? Makanya kalau kita terlibat dalam transaksi hutang piutang, Pak, catat, catatan ada di kita, catatan ada di dia. Begitu. Jatuh tempo, dan kita sangat memerlukan apa yang kita pinjamkan sama dia itu. Dia belum bisa bayar. Kita minta jaminan, kan nggak apa-apa. Minta jaminan. Udah, sampai jatuh tempo berikutnya nanti kalau kamu nggak bisa, ya saya jual ini, saya akan ambil hak saya, kalau ada lebih saya kembalikan sama kamu. Selesai kan? Harus diajarin begitu. Nah, kalau kita diam-diam aja segan, aduh sebenarnya ada uangnya si fulan itu sama si fulan, tapi dia nggak berani mintanya. Mau kapan orang yang punya kebiasaan ngutang ini tahu kalau dia punya akhlak yang buruk? Kalau saya ada orang yang ngutang sama saya kejar, Pak. Ya namanya dia ngutang kan. Tapi kalau misalnya dia minta bantuan katanya,
amanah. Atau kalau dia memang betul-betul kesulitan nggak bisa bayar dan kemudian dia bilang sama kita, mohon maaf ya, tolong diputihkan saja, enak kan? Tapi kalau kita didiemin, tiba-tiba cup, kita kena blokir. Ini akhlak yang buruk dari orang-orang yang suka ngutang. Mungkin kita sebagian besar pernah mengalami yang seperti itu. Ya, jangan dilakukan. Tapi kalau ada yang begitu, Pak, telepon dengan nomor yang lain, ajak jumpa, nasihati bahwa perbuatanmu ini jelek. Siapapun gak akan suka dibegitukan. Kasih tahu supaya dia sadar. Ya. Nah begitu. Jadi kejujuran itu adalah bersesuaiannya antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita yakini di dalam hati. Kalau nggak sesuai berarti namanya munafik. Berapa menit lagi? 8 menit lagi. Nah, itu jujur. Kalau kita melatih diri kita untuk jujur, insya Allah kebaikan-kebaikan yang lain akan dipanggilnya. Jujurlah. Jujur sama diri sendiri, jujur sama anak, jujur sama istri, jujur sama keluarga. Jangan biasakan berbohong. Selalu kita tanamkan kepada diri kita, kepada anak kita, jangan berbohong. Berbohong itu akhlak yang buruk dan dampaknya sangat buruk. Dampaknya bukan hanya menimpa pribadi, individu, enggak. Kebohongan itu kalau banyak menyebar di masyarakat, ya apa enggak kacau kita, Pak? Ya kan? Para pedagang berbohong misalnya, sehingga mereka akan berbuat curang. Para guru berbohong sama muridnya, ya murid pun berbohong sama gurunya. Orang tua yang menitipkan anaknya ke sekolah nggak jujur sama gurunya. Ada kan? Apalagi di dunia pesantren sering lah, Pak. Datang orang tuanya minta permisikan anaknya, misalnya, permisi Ustadz, Ustazah, mau ngapain Pak? Membawa anak saya. Mau ngapain? Mau begini dan begitu. Padahal nggak betul. Jangan. Jujurlah. Ya. Akhlak yang kedua adalah amanah. Amanah. Nah, amanah ini adalah kebalikan dari khianat. Dia sudah menjadi bahasa kita, ya, sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya. Dia juga memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Allah. Allah telah menawarkan agar amanah ini diterima oleh langit, bumi, dan gunung-gunung, tapi tidak satupun dari mereka yang mau menerima amanah itu. Takut mereka, ya, takut mereka tidak bisa menunaikan amanah itu, karena amanah itu sangat besar urusannya. Allah katakan di dalam surah Al-Ahzab, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha." Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah ini kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, tapi mereka semuanya enggan untuk membawa amanah dan mereka takut daripada amanah. Wa hamalahal insan. Tapi yang justru membawanya adalah, menerimanya adalah manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu banyak bersikap zalim dan jahil. Amanah secara umum maknanya mencakup agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan hamba-hambanya agar mereka beribadah kepada Allah. Allah menjadikan mereka agar mereka taat kepada Allah. Dan ibadah itu, ketaatan itu merupakan amanah yang melekat pada setiap hamba, yang mengikat leher setiap hamba, maka dia harus menjaganya. Maka kita harus menjaganya, memperhatikannya, ya. Dan Allah memuji orang-orang yang menjaga amanah. Di dalam surah Al-Ma'arij Allah mengatakan,
walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ya. Orang yang dipuji Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengeluh, ya, mendapatkan kedudukan tinggi, mendapatkan ganjaran pahala masuk ke dalam surga adalah diantaranya mereka yang menjaga amanah dan janji-janji mereka. Ya. Nah, dan manusia dalam bab amanah ini terbagi menjadi 3 golongan. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Ini surat Al-Ahzab ayat 73. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang yadda'i, ngaku-ngaku kalau mereka itu memegang amanah. Kalau mereka itu orangnya adalah orang-orang yang amanah. Dan mereka tunjukkan seolah-olah zahirnya mereka memang orang yang amanah. Akan tetapi di dalam batin mereka kerusakan, kerapuhannya sangat parah. Ya ini orang-orang munafik. Inilah orang-orang munafik. Ditunjukkan kepada manusia itu orang yang soleh, baik, punya perhatian kepada masyarakat. Udah, tapi di dalamnya keropos. Hatinya berkhianat. Mereka tidak menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya amanah. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang menyia-nyiakan amanah itu. Dari zahirnya saja mereka menyia-nyiakan. Dikasih amanah berupa akal, berupa tubuh, berupa hati, berupa agama, tapi mereka sia-siakan itu. Mereka sia-siakan itu. Inilah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dan saya ini kan Pak, tekankan di sini. Banyak di antara manusia yang dia merasa muslim, dia berikrar syahadat la ilaha illallah, tapi dia sia-siakan amanah Allah untuk beribadah. Enggak sholat, enggak membayar zakat, tapi dia masih merasa muslim. Dan kita secara individu-individu memang tidak bisa mengkafirkan ini kafir karena dia enggak sholat, kita lihat. Enggak seperti itu juga. Tapi statement saya ini adalah supaya kita introspeksi. Siapapun di antara saudara-saudara kita nanti yang melihat melalui Facebook misalnya, introspeksi. Melihat ke dalam dirinya sendiri bahwa betapa banyak amanah Allah yang sudah disia-siakan. Salat, ibadah, menutup aurat, ini semua adalah amanah yang harus kita tunaikan. Karena kita akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang itu semua. Iya kan? Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang memelihara amanat itu baik secara zahir maupun secara batin. Baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan ramai. Inilah orang-orang yang beriman. Inilah orang-orang yang beriman. Dan di antara bentuk amanah itu adalah menjaga hak-hak hamba, hak-hak manusia, ya, dan menunaikan apa yang diamanahkan kepada kita, baik perkataan ataupun perbuatan ataupun benda-benda. Kalau kita dititipin ini Pak, perkataan amanah, ya, jangan disebarluaskan, rahasia nih, jangan dibuka rahasianya, itu amanah. Lihat burung hudhud. Burung hudhud dalam surah An-Naml Allah ceritakan, ya. Setelah Nabi Sulaiman mendengarkan keterangan dari burung hudhud, iya kan? Nabi Sulaiman mengatakan, "Qala sananzur." Kita akan tengok apakah apa yang kau ucapkan, apa yang kau terangkan ini tadi benar atau dusta. As-sadaqta am kunta minal kadzibin. Udah? Baru Nabi Sulaiman tes kejujurannya burung hudhud ini, kejujuran dan amanah burung hudhud. Idhab bi kitabi hadza
Nabi Sulaiman tulis sebuah surat yang ditujukan kepada Ratu Saba, ya kan? Burung hudhud disuruh bawa. Idhab bi kitabi hada. Pergilah bawa suratku ini, fa'alqih ilaihim, dan campakkan kepada mereka. Sampaikan kepada mereka. Dan di sini burung hudhud memang benar-benar menjaga amanah. Surat itu nggak ada dibuka-bukanya. Diambilnya, pergi langsung ke negeri Yaman, ke kerajaan Ratu Saba, untuk disampaikan kepada mereka. Itulah tanggung jawab burung hudhud. Nah, burung hudhud menempuh jarak 2000 km, pulang pergi 4000 km dari negeri Syam ke negeri Yaman untuk menyampaikan amanat kita. 4000 km sekali jalan, dan dia tidak terbetik untuk mengkhianati rajanya, Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu seekor burung yang perawakannya sangat kecil, tapi dia bisa menjaga amanah yang sangat besar. Kebanyakan manusia tidak bisa berperilaku amanah seperti burung hudhud ini. Maka bacalah kisah-kisah itu, kita akan tahu pelajaran-pelajaran yang sangat penting, dan akan kita lanjutkan pada pekan yang akan datang insyaallah taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.